Diketahui sistem persamaan 2Y sama dengan X dikurangi 3 dibagi 5 tambah 9 dan X sama dengan 7Y tambah 1 dibagi 4 dikurangi 1. Nilai dari X tambah 4Y adalah diketahui sistem persamaan 2Y sama dengan X dikurangi 3 dibagi 5 tambah 9. Supaya tidak berbentuk pecahan per 5, maka ruas kiri dan sebelah kanan sama dengan masing-masing kalikan 5. 5 kali 2Y sama dengan 5 kali X kurangi 3 per 5 tambah 9. Ekivalen 5 kali 2Y, 10Y sama dengan 5 kali X dikurangi 3 per 5, 5 dibagi 5, 1. 1 kali X min 3, X min 3. Kemudian 5 kali 9, 45. Ekivalen X pindahkan ke sebelah kiri sama dengan ganti tandanya dengan lawannya jadi negatif X tambah 10Y sama dengan negatif 3 tambah 45, 42. Misalkan ini adalah persamaan ke-1. Kemudian yang kedua diketahui dari soal X sama dengan 7Y tambah 1 dibagi 4 kurangi 1. Mirip seperti yang pertama tadi, supaya tidak berbentuk pecahan per 4, maka ruas kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan kalikan 4. 4 kali X sama dengan 4 kali 7Y tambah 1 per 4 dikurang 1. Ekivalen 4 kali X, 4X sama dengan 4 kali 7Y tambah 1 per 4, 4 dibagi 4, 1 kali 7Y tambah 1, 7Y tambah 1. 4 kali negatif 1, negatif 4. Ekivalen 4X, 7Y pindahkan ke sebelah kiri sama dengan, jadi negatif 7Y. Sama dengan 1 dikurangi 4, negatif 3. Misalkan ini adalah persamaan kedua. Sehingga diperoleh persamaan pertama tadi negatif X tambah 10Y sama dengan 42. Persamaan kedua 4X dikurangi 7Y sama dengan negatif 3. Maka untuk memperoleh nilai XY bisa digunakan beberapa cara. Cara yang pertama untuk menentukan nilai X sama dengan perhatikan koefisien Y, pilih salah satu, misalkan pilih negatif 7. Negatif 7 kalikan 42, negatif 294. Kemudian kurangi, berikutnya kalikan silang negatif 3 ke 10. Negatif 3 kali 10, negatif 30. Bagi, kemudian tadi mulainya dari negatif 7. Untuk pembagi mulai juga dari negatif 7. Negatif 7 kalikan koefisien X yang atas kali negatif 1. Negatif 7 kali negatif 1, positif 7. Kurangi lagi. Kalikan silang sekarang koefisien Y dengan koefisien X yang bawah. 10 kali 4, 40. Sama dengan negatif 294. Negatif kali negatif jadi tambah 30 dibagi 7 dikurangi 40, negatif 33. Sama dengan negatif 294 tambah 30, negatif 264 dibagi negatif 33. Negatif dibagi negatif, positif 264 dibagi 33 sama dengan 8. Diperoleh nilai X-nya sama dengan 8. Untuk mencari nilai Y-nya, gunakan
persamaan ke-1 atau persamaan kedua. Misalkan gunakan persamaan kedua, 4x dikurangi 7y sama dengan negatif 3. 4x, x-nya ganti dengan 8 dikurangi 7y sama dengan negatif 3. 4 kali 8, 32 dikurangi 7y sama dengan negatif 3. Ekivalen negatif 7y sama dengan negatif 3. 32 pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif 32. Negatif 3 dikurangi 32, negatif 35. Ini adalah negatif 7y. Ruas kiri dan ruas kanan bagi negatif 7 diperoleh y sama dengan negatif 35 dibagi negatif 7 sama dengan positif 5. Jadi diperoleh x-nya 8, y-nya sama dengan 5. Ini cara pertama untuk memperoleh nilai x dan y. Dan untuk memperoleh nilai x dan y dengan cara yang kedua, cara kedua ini cara yang sering dipakai di sekolah-sekolah, sementara cara yang ini jarang digunakan di sekolah-sekolah. Cara yang kedua adalah dengan cara eliminasi dan substitusi. Eliminasi maksudnya menghilangkan salah satu variabel atau huruf. Cara kedua misalkan dengan mengeliminasi atau menghilangkan huruf x, variabel x. Untuk menghilangkan variabel x, pertama koefisien x harus sama. Supaya sama, KPK dari 1 dan 4 adalah 4. Buat koefisien x-nya menjadi 4. Supaya koefisien x yang ini jadi 4, berarti persamaan pertama kalikan 4. Persamaan kedua, koefisien x-nya sudah 4. Kalikan 1. 4 kali negatif x, negatif 4x. 4 kali 10y, 40y. Sama dengan 4 kali 42, 168. Persamaan kedua dikalikan 1 berarti tetap 4x dikurangi 7y sama dengan negatif 3. Supaya variabel x hilang, ini koefisiennya sudah sama, hanya berbeda tanda, berlawanan, satu negatif, satu positif. Supaya jadi 0 berarti harus ditambahkan. Negatif 4x tambah 4x, 0. 40y ditambah negatif 7y. 33y sama dengan 168 tambah negatif 3, 165. Ruas kiri dan ruas kanan bagi 33 diperoleh y sama dengan 165 dibagi 33. Sama dengan 5. Diperoleh y-nya 5. Dan untuk memperoleh nilai x, gunakan persamaan pertama atau persamaan kedua. Misalkan gunakan persamaan pertama, negatif x tambah 10y sama dengan 42. Ekivalen negatif x tambah 10y, y-nya ganti dengan 5, sama dengan 42. Ekivalen negatif x tambah 10 kali 5, 50, sama dengan 42. Ekivalen negatif x sama dengan 42, 50 pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif 50. 42 dikurangi 50, negatif 8. Ruas kiri dan ruas kanan kalikan negatif 1 diperoleh x sama dengan positif 8. Jadi hasilnya sama dengan cara yang pertama. Diperoleh x-nya 8, y-nya 5. Kemudian ditanyakan nilai dari x tambah 4y. Titik 3 ini dibaca jadi x tambah 4y sama dengan x-nya 8 tambah 4 kali y, y-nya adalah 5, sama dengan 8 tambah 4 kali 5, 20, 8 tambah 20 sama dengan 28. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 3 cm lebih dari 2 kali lebarnya. Jika keliling persegi panjang 72 cm, panjang persegi panjang tersebut adalah. Diketahui dari soal, panjang persegi panjang sama dengan 3 lebihnya dari 2 lebar.
Panjang sama dengan 2 kali lebar tambah 3, atau 3 lebihnya dari 2 kali lebar. Kemudian, dari soal diketahui keliling sama dengan 72. Keliling, persegi panjang rumusnya 2 kali panjang tambah lebar, diketahui sama dengan 72. Ruas kiri dan ruas kanan bagi dengan 2, diperoleh panjang tambah lebar sama dengan 72 dibagi 2, 36. Substitusikan P sama dengan 2L tambah 3 ke persamaan kedua ini. Persamaan yang kedua, P tambah L sama dengan 36. Ganti P-nya dengan 2L tambah 3. Jadi diperoleh 2L tambah 3. Ini pengganti P, 2L tambah 3, tambah L. Tambah L sama dengan 36. 2L tambah 1L, 3L. Sama dengan 36. 3 pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, ganti tandanya dengan lawannya jadi negatif 3. 36 dikurangi 3, 33. Ruas kiri dan ruas kanan bagi 3, diperoleh L sama dengan 33 dibagi 3, sama dengan 11. Substitusikan L sama dengan 11 ke persamaan pertama. Persamaan pertama tadi P sama dengan 2 kali lebar tambah 3. Sama dengan 2 kali lebar, lebarnya 11, tambah 3. 2 kali 11, 22, tambah 3. 22 tambah 3, 25. Diperoleh panjang 25 dan lebarnya 11. Yang ditanyakan adalah panjang persegi panjang. Panjang persegi panjang adalah 25 cm. Perhatikan gambar berikut. Besar penyiku sudut BOC adalah, ini adalah sudut BOC. BOC dan AOC ini sudut saling berpenyiku karena jumlah kedua sudut adalah 90 derajat berpenyiku atau saling berkomplement. Sehingga besar sudut AOC tambah BOC harus sama dengan 90 derajat karena saling berpenyiku. Jadi karena saling berpenyiku, sudut AOC tambah sudut BOC harus sama dengan 90 derajat. AOC 6X dikurangi 2, BOC 5X tambah 4 sama dengan 90. Ekivalen 6X tambah 5X, 11X. Negatif 2 tambah 4, positif 2, sama dengan 90. Ekivalen 11X sama dengan 90. 2 pindahkan ke sebelah kanan sama dengan jadi negatif 2. 90 dikurangi 2, 88. Ekivalen X sama dengan 88 dibagi 11 sama dengan 8. Jadi X-nya sama dengan 8. Ditanyakan besar penyiku BOC. Penyiku BOC adalah AOC. Sama dengan AOC adalah 6X dikurangi 2. Sama dengan 6 kali X, X-nya 8 dikurangi 2. 6 kali 8, 48 dikurangi 2, sama dengan 46 derajat. Jadi, besar sudut penyiku BOC adalah 46 derajat. Perhatikan gambar berikut. Pak Angga mempunyai taman berbentuk seperti pada gambar di atas. Di sekeliling taman akan ditanami tanaman bunga dengan jarak antar tanaman 2 meter. Jika harga setiap tanaman bunga Rp15.000, biaya yang diperlukan Pak Angga untuk membeli tanaman bunga sebesar, buat garis tinggi yang ini, kemudian diberi nama PQRSTU. Maka untuk langkah pertama adalah cari keliling dari trapesium. Untuk menghitung keliling trapesium,
maka harus dicari dulu panjang setiap sisinya. TU ini pasti sama dengan PS, sama dengan 24. Tinggal mencari panjang kite. Kite akan sama panjang dengan UR, karena ini sama kaki. Perhatikan segitiga PQT. Ini adalah segitiga siku-siku, siku-siku di T, maka sisi di depannya ini adalah sisi miringnya. Sehingga pada segitiga PQT akan berlaku rumus Pitagoras, QT pangkat 2 sama dengan sisi miring pangkat 2 dikurangi sisi ketiga pangkat 2. Sama dengan 26 pangkat 2 dikurangi 24 pangkat 2. 26 pangkat 2, 676. 24 pangkat 2, 576. 676 dikurangi 576 sama dengan 100. Maka QT sama dengan akar pangkat 2 dari 100. Kebalikan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2. Harusnya ini adalah positif atau negatif. Tapi karena kita merupakan panjang garis ini pasti bilangannya positif. Jadi yang diambil yang positifnya. Akar dari 100 sama dengan 10. Sehingga diperoleh QT 10. QT akan sama panjang dengan UR. UR akan sama dengan QT, sama dengan 10. Ini 10, 10. Keliling adalah PQ tambah QT tambah TU tambah UR tambah RS tambah SP. Kembali lagi ke P. Jadi keliling sama dengan PQ tambah QT tambah TU tambah UR tambah RS tambah SP. Jadi kembali ke titik semula, ke P lagi. PQ 26 tambah 10 tambah 24 tambah 10 tambah 26 tambah 24 sama dengan 120 meter. Banyak tanaman yang diperlukan adalah keliling 120 dibagi jarak antar tanaman. Jarak antar tanaman sama dengan 2. Berarti dibagi 2. 120 dibagi 2 sama dengan 60 tanaman. Harga setiap tanaman Rp15.000. Sehingga biaya yang diperlukan seluruhnya adalah sama dengan, karena ada 60 tanaman, 60 kali satu tanamannya 15.000. Sama dengan Rp900.000. Jadi biaya yang diperlukan Pak Angga untuk membeli tanaman bunga adalah Rp900.000. Padil bersepeda ke arah barat sejauh 480 meter. Lalu ia berbelok ke arah utara sejauh 140 meter. Jarak Padil sekarang dari titik semula adalah, misalkan ini adalah titik awal Padil bersepeda. Dia bergerak ke arah barat, ini barat, sejauh 480 meter. Setelah nyampe di barat, dia berbelok ke utara. Dia belok ke utara sejauh 140 meter. Jarak Padil sekarang dari titik semula adalah, ini titik semula dengan titik sekarang, berarti yang ditanyakan adalah jarak ini. Perhatikan bahwa ini membentuk sebuah segitiga siku-siku, siku-siku di B. Maka yang ditanyakan tidak lain adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Misalkan titik semula dinamakan titik O, maka yang ditanyakan adalah panjang OU. OU adalah sisi miringnya. OU pangkat 2 menurut Pitagoras adalah OB pangkat 2 ditambah BU pangkat 2 sama dengan 480 pangkat 2 tambah 140 pangkat 2.
480 kali 480, 230.400, tambah 140 kali 140, 109.600. Jumlahnya adalah 250.000. OU, kebalikan dari pangkat 2 adalah plus minus akar pangkat 2 dari 250.000. Tapi kemudian, karena OU merupakan jarak yang diambil yang umum adalah yang bernilai positif. Jadi ini yang diambil nilai positifnya saja. Sama dengan akar dari 25, 5. Akar dari 10.000, 100. 100 nolnya 2. Jadi jarak Padil sekarang dari titik semula adalah 500 meter. Bu Santi mendapat pesanan souvenir kipas berbahan kain sebanyak 180 buah. Kipas tersebut berbentuk juring dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 160 derajat. Luas kain yang diperlukan Bu Santi untuk membuat kipas adalah, misalkan ini adalah sketsa juring lingkaran dengan sudut pusat 160 derajat, maka luas juring sama dengan 160 derajat dibagi 360 derajat kali pi r kuadrat. 160 ini dari sudut pusat, 360 karena satu keliling, satu putaran, ini sudutnya adalah 360 derajat, pi r kuadrat, luas satu lingkaran. Sehingga luas kain sama dengan, karena kipasnya ada 180, berarti 180 kali luas juring. Kali luas juring 160 dibagi 360 kali pi r kuadrat. Sama dengan 180 kali 160 dibagi 360 kali pi. Pi nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Kali jari-jari. Jari-jari di soal diketahui 21. Pangkat 2, berarti 21-nya ada 2. 180 dan 360 masing-masing adalah kelipatan dari 180. Maka masing-masing bilangan bagi dengan 180. 180 dibagi 180, 1. 360 bagi 180 sama dengan 2. Kemudian 21 dibagi 7. 21 dibagi 7 sama dengan 3. 22 dibagi 2 sama dengan 11. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi sama dengan yang tertinggal adalah 160 kali 11 kali 21 kali 3. Sama dengan 160 kali 11 kali 21 kali 3, 63. Sama dengan 160 kali 11 kali 6, 3. Perkalian bilangan 11, perhatikan 6-3-nya. Bilangan terakhirnya adalah 3. Kemudian jumlahkan 3 dengan bilangan sebelumnya, 3 tambah 6 sama dengan 9. Dan bilangan yang pertamanya adalah 6. Jadi 11 kali 63 adalah 693. 160 kali 693 sama dengan 110.880 cm persegi. Cm persegi ubah ke meter persegi, dari cm ke meter, tapi dalam persegi berarti dibagi 10.000. Dibagi 10.000, maka komanya geser ke sebelah kiri sebanyak 4 kali. Kalau bilangannya seperti ini, artinya komanya di paling kanan setelah 0. Geser ke kiri 4 kali, 1, 2, 3, 4. Jadi komanya setelah angka 11. 11,0880
meter persegi. Jadi luas kain yang diperlukan Bu Santi adalah 11,0880 meter persegi.